Karena sesungguhnya daur ulang karsa, rasa, jiwa, dan karya ialah kewajiban setiap manusia. Branding aja gak sih? Iya sebelumnya ada pentol Korea. Pentol Korea itu termasuk gak sih Korean food? Oh iya, mie. Iya ada yang hijau gitu ya? Enggak, yang hijau doang, yang gini. Oh iya. Siapa tuh? Selamat datang di podcast Pojok Dians, mengudara dengan dialektika. Halo, dengan aku Nanas di sini sebagai pemandu di podcast Pojok Dians pada episode kali ini. Tentu sekarang aku nggak sendiri nih, aku ditemani oleh dua rekanku, ada Salwa dan juga Lila. Halo Salwa, halo Lila. Halo Nanas. Gimana nih kabarnya? Kelihatan fresh banget. Ya alhamdulillah baik banget dan sehat hari ini. Iya. Ya alhamdulillah baik banget. Iya, kelihatan nih mukanya masih pada ceria, padahal habis pada kuliah kan ya ini. Iya bener banget sih. Dan tadi juga habis minum air dingin jadi segar banget. Iya, gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Kalau aku sih pastilah kuliah. Terus karena mau UTS nih ya, menjelang UTS jadi harus ada persiapan dulu belajar. Terus ada juga aku ikut volunteer. Jadi kesibukannya itu aja sih sekitar. Itu sibuk loh, Lumayan juga sih. Iya, kalau Salwa gimana? Iya sama sih, kesibukanku sekarang kuliah juga, terus nyiapin buat UTS kan, belajar juga. Terus aku nih juga banyak praktikum juga. Iya, gitu. praktikum. Suruh Iya. nyari-nyari data gitu. Iya. Seru sih tapi kan ya. Iya seru banget. Iya, nah sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, enaknya check in dulu nih kayaknya. Aku ada satu pertanyaan buat kalian berdua. Pertanyaannya adalah, apa lagu kesukaan kalian? Coba deh dari Salwa dulu. Kalau aku sih suka lagunya ITZY, iya Sneakers. Aku suka Girl Crush gitu. Oh iya Girl Crush. Aku juga suka ITZY itu yang Loco apa suka yang gitu. sama. Iya. Kalau Lila, Kalau aku sih lagi dengerin lagu-lagu Seventeen. Iya. Kalau yang sekarang aku sering banget putar tuh lagunya judulnya Kidul. Kalau Kidul. kalian tahu ya. Itu udah album lama sih sebenarnya. Iya. Ini nih sebenarnya pas banget nih, karena kan lagu-lagu favoritnya dari girl group and boy group Korea. Pas banget nih karena topik kita pada segmen kali ini adalah Korean Wave atau hal-hal yang berbau Korea gitu. Sebelum aku menjelaskan definisi dari Korean Wave, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman kita, apa sih yang kalian tahu tentang Korean Wave? Coba dari Lila dulu. Kalau aku sih, menurutku Korean Wave itu apa ya, maraknya budaya Korea atau K-pop gitu ya kali ya di dunia gitu. Iya, kalau menurut Salwa gimana? Iya sama kayak Kak Lila, mungkin penyebaran budaya ya, budaya K-pop ke dunia gitu. Iya, bener banget nih yang disampaikan sama Salwa dan juga Lila. Korean Wave ini atau yang secara bahasa artinya adalah gelombang Korea merupakan fenomena di mana budaya dari Korea yang dimulai dari tahun 1990-an. Itu salah satunya tuh ada tadi K-pop juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka nonton K-drama itu juga termasuk ke Korean Wave. Terus ada juga fashionnya dan standar kecantikan Korea. Tahu kan yang sekarang Aegyeosal Iya, itu tahu. juga termasuk ke Korean Wave. Terus Korean food nih, kalau kalian suka yang pedes-pedes kayak tteokbokki gitu-gitu itu kan termasuk ya, itu dalam dari Korea juga itu. Iya gitu. Selain itu ya, aku tapi pernah dengar kalau definisi Korean Wave itu juga disebut Hallyu nggak sih? Hallyu sendiri itu kalau nggak salah ya berasal dari dua suku kata, yakni Hal dan Liu. Apa Han dan Liu ya, itu artinya tetap sama sih Korean Wave juga gitu, hanya bahasa Koreanya seperti itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang Korean Wave nih, kan tadi sepertinya teman-teman kita ini udah ketahuan nih ya suka-suka apa sih K-pop gitu. Kalau boleh tahu nih, aku mau nanya dulu dari yang paling dasar deh, fandomnya apa sih? Fandom. Fandom. Dari siapa dulu nih? Salah dulu deh. Aduh, aku bingung mau milih. Aku soalnya Mulfan. Yang bukan ya. Iya. Kalau aku sekarang karena lagi suka Seventeen nih, jadi karena Iya. Oh iya, buat yang belum tahu juga,
nggak bisa milih ya, Iya, nggak bisa milih satu. bagus semua gitu. Terus kalian nih mulai suka K-pop sendiri tuh dari kapan sih? Coba Lila deh. Oke, kalau aku sih suka K-pop tuh sebenarnya di pandemi ini. Jadi dulu tuh waktu teman-teman lagi suka-sukanya K-pop tuh aku cuma ya udah sambil lalu aja, tahu aja gitu. Bahkan dari SD tuh teman-teman udah pada suka kayak Suju, ya nggak sih? Suju, 2PM, terus SNSD kayak gitu. Ada tuh beberapa temen tuh yang bener-bener menggilai mereka sampai beli poster tiap hari gitu. Itu aku juga termasuk. Ya kan kayak gitu. Nah, terus waktu itu aku juga nggak terlalu yang suka banget atau tahu satu persatunya, nggak pernah tahu itu aku. Terus ketika di masa pandemi ini mungkin karena gabut ya, nggak ada kegiatan tuh, jadi kayak menonton variety show, kok seru ya. Terus akhirnya ketagihan nih ke yang lain-lain gitu, mulai ke musiknya. Berarti pertama kali masuknya tuh dari variety show-nya ya? Iya, aku dari variety show ya. Kalau Salma gimana nih? Dari kapan? Kalau aku sukanya itu mulai lihat drama Korea sih. Dulu kan ada tuh drama Korea yang hits banget di TV, namanya tuh Full House. Oh iya, bener banget nih salah satunya. Temanku dulu juga kayak gitu. Iya. Dulu aku SD lihat itu gitu. Iya. Kan sama orang tua kan. Iya. Lihat di TV bareng-bareng gitu. Terus lanjut. Terus baru suka K-pop diberitahu sama temen Suju, 2PM gitu. Berarti udah dari SD apa? Dua ya? Iya. SD. Lumayan tuh, lama ya. Senior Lama nih. banget. Senior banget nih. Senior suhu ya. Iya, suhu. Soalnya udah tahu dari apa nih, Super Junior kan zaman aku juga SD, aku juga udah ikutin ya, by the way aku juga ikutin dari Super Junior. Berarti ya sama nih kita sesepuh ya. Ini aku yang newbie ya, istilahnya di dunia K-pop jadinya. Iya, terus nih ya ngomong-ngomong, selain dari K-pop, tentang yang berkaitan dengan Korean Wave yang kalian ikutin nih apa aja nih? Dari K-pop, selain musiknya gitu. Selain musik, kalau aku biasanya juga itu pasti variety show. Iya. Terus ada juga fashion tuh, mengenai baju dan lain penampilan tuh Korea kan selalu update ya, keren-keren banget tuh mereka. Tapi nggak yang aku praktekin juga karena kan kita banyak kan muslim yang mayoritas di Indonesia, jadi pasti nanti kalau kita adaptasi ke Indonesia ya gimana gitu. Ada yang cocok, ada yang enggak. Makanya itu harus pilih-pilih juga kayak gitu. Terus makanan juga enak-enak kan, apalagi aku suka pedes. Korea kan banyak tuh makanan yang pedes nih, kayak gitu seru banget sih. Pedes. Kalau kamu apa aja? Kalau aku sih ngikutin drama Koreanya sih. Yang lagi hit sekarang kan kayak Big Mouth gitu kan. Aku belum nonton tuh sebenarnya. Sama nonton. Iya, itu aja berarti kayak drama aja. Kalau ininya Korean foodnya suka nggak? Iya, aku suka hunting Korean food di daerah sini banyak. Ngomong-ngomong tentang Korean food, aku pernah baca deh kalau nggak salah di pinggir jalan itu ada pentol Korea. Pentol Korea itu termasuk nggak sih Korean food? Kalau boleh tahu, pentol Korea itu termasuk Korean food apa enggak gitu? Itu cuma branding aja nggak sih? Iya sepertinya gitu ya. Iya, tapi bukan yang kayak gitu berarti Korean food. Iya. Itu memang makanan asli Indonesia. Iya, biar banyak yang beli. Jadi bahwa Korea ini saking mendunianya Korean Wave, makanya sampai makanan lokal pun membawa nama Korea. Iya bener banget itu. Dan itu juga berpengaruh banget kan sama mereka, jadi laris juga, ramai yang beli gitu. Nah, aku juga mau tanya nih sama kalian. Kalian ini ngikutin hot news atau hal-hal terkini tentang Korean Wave gak sih? Kalau aku sih nggak terlalu ngikutin ya, tapi ada sih beberapa yang aku tahu kayak dunia iklan tuh kebanyakan mereka kayak jadi ambil brand ambassador atau modelnya tuh dari orang-orang Korea gitu, artis-artis Korea yang terkenal kayak gitu, yang lagi ngehits kayak gitu. Untuk produk-produknya sih kayak ada, kalau di Indonesia sendiri ada produk kecantikan, terus makanan juga, mie instan kayak gitu. Iya, terus ini juga deh kalau nggak salah kopi. Iya ada sih.
Kayaknya itu nggak sih yang pertama dulu? Iya, enggak, yang pertama tuh mie yang ini. gitu. Iya, Terus bener-bener. mereka tuh sebenarnya pintar nggak sih? Karena tahu nih Korean Wave ini lagi bener-bener yang menggebu-gebu gitu di kalangan remaja. Jadi mereka terus-terusan mendatangkan kesukaan dari remaja-remaja ini. Karena kan sekarang nih banyak banget ya remaja Indonesia yang suka sama Korea-Korea. Jadi menurut mereka ini adalah suatu strategi pemasaran yang bagus. Ini sebenarnya keren sih. Iya, emang memanfaatkan keadaan kan. Iya, jadi ya rame kan tuh Iya. produknya kan bener-bener kayak mie, tau gak sih yang mie, salah satu mie yang di dalamnya tuh ada photocardnya itu sama Iya, habis di iya. mana-mana habis. Iya, bener-bener. Itu kan berarti berhasil ya ininya. Apa sih namanya dia strategi pemasarannya gitu kan. Aku ngoleksi semua loh. Iya kan? Iya banyak. Wow, gila. gila. Aku yang gak dapet loh, aku dapet kartu kesehatan. Kesehatan jantung. Iya betul, yang hijau-hijau itu ya. Kalau dari kamu sendiri nih Salwa, kamu ikutin isu apa sih? Kalau aku nggak terlalu ngikutin juga sih akhir-akhir ini karena ya sibuk kuliah gitu. Iya. Tapi yang aku tahu tuh sekarang tuh banyak yang artis Korea tuh yang datang ke Indonesia buat konser gitu. Iya, kemarin Kayak juga yang nih. kemarin. Iya, emang bener banget sih, tanggal 24-25 kan, Oh, 2 iya. hari pula tuh. Siapa tuh? Seventeen dong. Ikut gak? Kayaknya enggak, tiket mahal, akomodasi juga sulit kan. Iya. Kita lagi kuliah, tuh apalagi mau UTS kan gitu. Iya juga. Selain apa sih ya biayanya mahal ya untuk mahasiswa seperti kita juga akomodasinya susah. Terus bentrok juga sama jadwal kuliah. Jadi ya nonton dari timeline aja Iya, ya. Enggaknya. iya bener. Twitter tuh terus scroll. Iya, Tiap scroll hari. terus karena fancamnya juga banyak Iya, ya. benar. Iya, terus berarti hanya itu aja nih yang kalian ikutin, hanya apa sih tadi brand-brand yang menggunakan artis Korea sebagai brand ambassador dan model, terus artis Korea yang datang ke Indonesia ya. Iya, tahu sih itu. Kalau skandal nih ikutin nggak sih? Kayaknya ada simpang siur, kalau nggak gitu muncul di tagline kayak gitu nggak sih biasanya? Ada beberapa artis yang di-compare-comparein kayak gitu. Oh yang ini nggak sih yang di ship ya istilahnya? Iya, kayak gitu lah. Terus ini juga nggak sih banyak banget yang aku lihat di berita-berita Korea tuh banyak banget artis yang udah mulai menikah. Iya. Iya. Sebenarnya kayak gitu kan ya udahlah, itu kan Iya. memang urusan mereka, kehidupan Udah haknya mereka. dia. Ya udah hak mereka juga gitu. Iya, dan kita harus turut berbahagia dong Iya, ya. harusnya kayak gitu. Kan tadi kalian lumayan banyak nih ngikutin Korean Wave mulai dari musiknya, K-pop, kemudian dramanya, variety show-nya, makanannya juga, dan hot newsnya juga kan ya. Iya. Ini aku mau tanya nih ya, kalian nih ada tahu tentang budaya-budaya Koreanya nggak sih? Budaya Korea ya. Iya, coba Salwa, kamu ada tahu budaya apa gitu yang Mungkin dari pakaiannya kayak hanbok gitu. Iya. Kan dia dari drama Korea ya yang juson-juson gitu. Iya, yang kerajaan-kerajaan. kerajaan gitu. Iya bener sih itu. Terus ada lagi tuh kayak hari liburnya yang kayak iya. lebaran tuh Chuseok atau apa sih sebenarnya ya sih itu. Terus gitu-gitu ya. yang bahasanya tuh sekarang marak banget kan di dunia. Iya, karena lagi Korean Wave. Iya bener. Apa tuh coba bahasa salah satu? Apa ya? Yang aku tahu tuh kayak annyeonghaseyo, halnya Korea. Annyeonghaseyo. Terus ini yang pasti rame banget di Idol kan Saranghaeyo. Sama ininya ikonik banget sih love Iya, sign-nya. ini love sign ini tuh wah gila sih. Oh gitu ya. Terus apa lagi ya? Bogosipo. Bogosipo tuh apa tuh? Apa sih? Aku rindu kamu gak sih? I miss you itu. Bogosipo. Terus apa lagi tuh? Terima kasih ya Pak. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ya bener. Iya. Kamsahamnida itu rame banget. Terus kalau mau makan apa tuh? Kalau makan aku kalau Aku masak nggak pernah. tahu. Kamu tahu? Mau makan siapa juga lupa sih sebenarnya. Cuma aku kadang suka lihat di drama gitu. Bokugan nggak sih? Bokugan. Mau itu aja Kak. Oh, itu
ya itu deh pokoknya yang bahasa kalau mau makan gitu. Terus apalagi ya yang ikonik bahasanya? Bencana. Terus Apa lagi ya? Yang aku suka kamu tuh apa? I love you. Coai, oh iya coai juga Korea kan. Arigato tuh apa? Oh Jepang. Oh iya. Selain itu apa lagi tuh? Apa ya selain kayak budaya? Ini deh kayak sehari-harinya kayak sama nggak sih kayak di Indonesia? Mungkin kegiatannya gitu sama apa enggak? Kayaknya aku lebih ke pendidikan sih. Pendidikan. Kayak mereka yang idol ataupun aktor aktrisnya tuh mereka tetap utamain pendidikan gitu. Meskipun sambil berkarir tuh pendidikan juga penting banget gitu. Bahkan ada tuh idol tuh yang sampai S3, S2 gitu. Padahal kan mereka juga hanya nyanyi dan dance aja gitu, tapi tetap aja pendidikan tuh di nomor satuin gitu. Keren banget. Jadi karir mereka jalan, pendidikannya nggak boleh ketinggalan. Gitu ya kan keren banget. Ini yang harus dicontoh nih salah satunya kayak gini. Terus mungkin kalau lihat di drama-drama tuh seragamnya kan unik-unik ya. Iya, keren banget mereka tuh apa sih istilahnya yang roknya segini terus pakai vest terus kalau nggak salah tuh setiap musim tuh ganti seragam itu sih kalau aku perhatiin gitu. Karena itu lucu banget. Aku pernah naksir tuh sama salah satu seragam dari sekolah seni Sopa. Oh iya, unik ya? Iya, Mbak itu aku naksir banget. Ini kita boleh sebutin nama-nama idol nggak sih di sini? Boleh tuh. Kan temanya dah Korean Wave. Tuh. Iya, ada beberapa tuh kayak dari BTS Jungkook, dia juga dari Iya. Sopa. Terus Dokyung dari Seventeen tuh dia juga dari Iya. Sopa yang tahu. Iya bener banyak banget ya. Itu sebenarnya masuk budaya juga nggak sih kira-kira kalau kayak gitu tuh? Iya, bisa jadi kan kalau di Indonesia tuh disamaratakan ya semua Iya. merah putih gitu, bawahan merah atas putih kayak gitu. Terus kalau hari Jumat Sabtu Pramuka kayak gitu nggak sih? Kalau di Korea kan kayak tiap daerah atau tiap sekolah tuh punya seragam tersendiri gitu loh. Iya dan kalau yang aku lihat dari drama-drama juga kalau di Korea tuh peminat sekolah swasta itu lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah negeri gitu. Pengetahuan baru tuh buat aku. Kayaknya aku kurang banyak explore budaya Korea. Aku juga tahu dari drama-drama gitu. Dan kalian ada yang nonton Penthouse? Kenapa? Aku nggak. Aku cuma beberapa aja dari drama Korea tuh nggak semuanya. Iya, itu kan sekolah seni ya. Iya, sekolah seni. Dan di situ ada apa ya istilahnya kayak pesan bahwa nggak sembarang orang bisa masuk sekolah itu karena itu adalah sekolah swasta gitu. Jadi benar-benar sekolah swasta tuh lebih ditinggikan gitu loh dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri di Korea gitu. Nyambung nih ke tentang pengetahuan budaya tadi. Aku mau nanya juga, kalau buat kalian sendiri ya, ada nggak sih pengaruh dari Korean Wave ini? Baik itu buat diri kalian atau buat lingkungan yang kalian rasa, oh ini nih pengaruh dari Korean Wave gitu. Sawa mungkin ada nggak sih? Pengaruh ya? Iya pengaruhnya. Kalau Korean Wave pengaruh ke aku, kalau dari K-popnya nih, kan itu kan banyak lagu-lagu yang kayak penyemangat hidup juga kan, dan artinya tuh juga deep dan bagus-bagus gitu. Kalau misalnya aku lagi down atau lagi kayak sumpek sama kuliah gitu, kadang aku dengerin lagu. Dan ini nih aku suka lagunya ini. Kalau lagi sumpek itu I dari Taeyeon. Oh iya itu liriknya tuh bagus banget dan ada tulisannya My life is beauty kan. Iya. Jadi harus benar-benar ingat gitu kalau apa hidupnya tuh baik banget gitu, hidupnya tuh bagus gitu. Jangan sampai nyerah gitu. Kita harus lihat masalah itu dari perspektif yang positif. Iya bener banget sih itu. Aku juga suka saat lagu Teone itu. Terus kalau buat lingkungan sekitar, Lingkungan sekitar. iya kayak misalnya ini nih pengaruh Korean Wave nih, entah itu baik atau buruk ya. Aku tanya di sini. Baik atau buruk? Pengaruhku dari gitu sih.
Maksudnya tuh jadi Korean Wave ini tuh mempengaruhi lingkungan kita tuh apa gitu yang kamu lihat? Kayak mungkin anak muda zaman sekarang jadi gimana gitu pakaiannya gitu apa gimana? Oh, karena lingkungan itu juga banyak anak kecil ya, dan anak kecil kan sukanya sama BTS. Iya kan, BTS mereka tuh kadang apa ya? Kadang kayak sok-sokan lah gitu loh. Sok-sokan gimana? Kayak misalnya mereka lagi ngomongin BTS, tiba-tiba ada yang suka yang lain, terus tiba-tiba ngebenci yang itu gitu. Banyak kayak gitu. Terus iya sih. apa suka apa itu komen head gitu. Aku pernah tahu tetangga aku. Ya, aku komennya di Twitter. Aku sama kayak ya Anak-anak kayak itu berarti. Iya, anak-anak masih di bawah aku SD malahan. Iya. Kalau menurut Lila gimana? Kalau aku tuh sama kayak sama juga ya. Mengenai lagu-lagu K-pop tuh pasti membangun semangat banget kalau kita lagi down. Terus kayak pendidikan mereka tuh yang nggak ketinggalan meskipun mereka sibuk kerja, sibuk berkarir itu kalau bisa sih aku terapin juga di kehidupan gue gitu. Terus apalagi ya kayak ini mungkin bahasa tuh kita jadi kenal bahasa Korea gitu loh. Jadi menambah kesempatan kita kan belajar bahasa lain dari negara lain kayak gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin udah sih itu aja kalau untuk diriku. Oh juga itu fashion mungkin bisa jadikan kayak improve banget gitu. Sekarang ada yang apa sih warna bumi, warna itu kan mamba atau apa? Iya ya, itu dari Korea. Cewek kue kayak gitu. Iya itu dari Korea nggak sih? Vest, pakai vest, Iya. terus Cardigan kayak gitu apa sih? gitu ya Korea banget ya, itu pengaruh juga kan ya. Iya, pengaruh banget itu. Terus kalau untuk sekitar sendiri sih menurutku kebanyakan kalau melihat fashion teman-teman tuh sekarang udah kayak Korean banget untuk bener-bener ngikutin gitu. Terus makanan juga di mana-mana tuh kita bisa nemuin makanan Korea kayaknya. Betul Korea juga. Iya, ada betul Korea itu kan. Korea lagi ya. Terus apa lagi ya? Bahasa, terus kayak sign ini loh, sign ini di mana-mana tuh sekarang udah berpengaruh banget gitu, budaya-budaya Korea tuh masuk gitu ke teman-teman. Gitu ya. Kalau untuk dampak negatifnya sendiri ada nggak sih dampak negatif? Kayaknya lebih ke teman-teman tuh kurang bisa memfilter ya. Terus kata-kata mereka sendiri sih kayaknya jadi netizen yang kurang bijak gitu. Iya, benar. Kadang saling berselisih antar fandom kayak gitu kan jelek banget ya, apalagi membawa nama negara kan. Iya benar sih. Dan kalau dari aku ya, jadi karena tadi kan disebutin ya kalau misalnya brand ambassador ini kebanyakan dari Korea gitu, sedangkan kita di Indonesia dengan Korea tuh jujur agak jauh berbeda ya kulturnya, dan standar dari apa yang orang lihat itu jadi semua berkiblat ke Korea, padahal Indonesia sendiri tuh punya budayanya sendiri gitu kan. Itu sih menurutku salah satu pengaruhnya. Ya, bener kayak kecantikan tuh semuanya teman-teman jadi berkiblat ke Korea banget gitu. Nanti ini padahal kan nggak gitu ya. Semua orang memancarkan kecantikannya masing-masing. Kalau gitu ya. Tuh iya. Terus terakhir deh nih ya. Apa sih pesan dan yang mau disampaikan ke teman-teman sekalian barangkali biar bisa menghadapi Korean Wave ini dengan baik gitu, ada nggak sih? Oke. Kalau dari aku ya kayaknya sama seperti pesan-pesan pada umumnya ya. Kalau dari apapun itu kita selalu ambil aja positif, buang negatifnya, terus selalu filter lah apa yang itu masuk nggak ke sosial kita gitu, sosial masyarakat di sekitar kita atau ke standar masyarakat kita gitu aja sih. Iya, kalau dari kamu Salma gimana? Iya benar kata Kak Laila juga. Jadi kan kita udah dewasa nih ya, kita bisa dong harus memfilter yang baik-baik aja gitu, jangan ambil yang sisi negatifnya gitu dari budaya Korea sendiri. Nah iya gitu ya teman-teman nih, karena ada durasi juga ya, iya gitu. Jadi mau aku langsung simpulin aja nih ya, dari Korean Wave ini, Korean Wave sendiri adalah suatu fenomena di mana budaya Korea itu mendunia
dari tahun 1990-an. Yang termasuk ke dalam Korean Wave ini tadi udah kita bahas nih, tadi ada K-pop, kemudian ada K-drama, K-beauty, ada Korean food, dan masih banyak lagi yang Korea termasuk ini nih Love Sign. Iya, lalu ya buat teman-teman, buat yang mendengarkan podcast ini, kalau misalnya menghadapi Korean Wave itu tetap harus filter diri, pilih mana yang cocok diterapkan untuk kehidupan kita, pilih mana yang nggak cocok, pilih mana yang baik dan pilih mana yang enggak. Karena kan seperti yang tadi udah disampaikan oleh Salwa, kita udah dewasa, kita harus tahu nih mana yang baik buat kita dan mana yang nggak baik buat kita. Gimana gitu. Nah mungkin gitu aja ya buat podcast Pojok Dians pada kali ini. Aku mau mengucapkan banyak banget terima kasih untuk Salwa dan juga Lila yang udah mau menemani aku nih berbincang-bincang di episode kali ini. Oh iya, aku juga mau menyampaikan banyak terima kasih juga buat NutriHub dan juga Lokalatte yang sudah menyediakan tempat bagi kita untuk melaksanakan podcast Pojok Dians bertema Korean Wave ini. Gitu aja ya teman-teman. Annyeong.